Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Ibu Hasanatul Iftitah, SSI MKOM, selaku dosen pengampu mata kuliah Desain Operasi. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil tugas proyek kami yang berjudul Implementasi Metode Transportasi dalam Optimasi Biaya Distribusi pada Distribusi Jalur Darat. Sebelum memulai presentasi proyek kelompok, saya akan memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama ada Muhammad Yusuf Putra, yang kedua Khaira Alia Fazila, tiga Aurelia Bella Trisba Nurea, empat Agung Dwi Darmawan, lima Satria Bahari, dan yang terakhir Januar Simanjunta. Baiklah, kita masuk ke pembahasan latar belakang. PT IRC Inno Indonesia merupakan sebuah perusahaan manufaktur produk perubahan dasar karet menghadapi tantangan dalam distribusi produknya. Perusahaan ini masih melakukan distribusi secara manual, baik dari perhitungan biaya distribusi hingga penentuan rute. Efisiensi distribusi sangat penting karena biaya distribusi yang tidak optimal dapat mengganggu keberlanjutan bisnis. Berikut merupakan tantangan distribusi yang dihadapi oleh PT IRC Inno Indonesia. Yang pertama, tantangan dalam penentuan rute optimal. Yang kedua, efisiensi biaya perjalanan. Yang ketiga, waktu tempuh. Dan yang terakhir adalah penggunaan sumber daya. Untuk menghadapi berbagai tantangan ini, perusahaan IRC Indonesia memerlukan metode yang lebih sistematis dan terstruktur untuk mengoptimalkan biaya distribusi dan tarif transportasi. Pendekatan yang akan digunakan adalah mencakup berbagai metode transportasi. Metode ini dapat membantu mengoptimalkan distribusi dan meminimalkan biaya transportasi. Baiklah, mengenai pembahasan materi tentang pentingnya optimasi distribusi akan disampaikan oleh Satria. Kepada Satria, dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan pentingnya optimasi distribusi. Distribusi yang efisien sangat penting bagi perusahaan, terutama dalam menekan biaya dan meningkatkan keuntungan. Di sini kami menggunakan beberapa metode transportasi untuk mengoptimalkan biaya distribusi dan memastikan tarif transportasi yang tepat. Antara lain yaitu Northwest Corner Method, Least Cost Value, Vogel Approximation Method, Stepping Stone, dan Method Distribution. Nah, apa tujuan dari optimasi distribusi ini? Yang pertama yaitu meminimalkan biaya distribusi, biaya transportasi lebih rendah dengan alokasi yang efisien. Nah, selanjutnya yaitu meningkatkan efisiensi operasional, waktu pengiriman yang lebih singkat, dan penggunaan sumber daya yang lebih efektif. Yang terakhir yaitu menentukan tarif yang tepat. Tarif transportasi dihitung berdasarkan data dan analis, sehingga lebih akurat dan adil bagi perusahaan maupun konsumen. Optimasi distribusi tidak hanya bermanfaat bagi perusahaan, tapi juga memiliki dampak yang lebih luas bagi industri dan masyarakat. Di antaranya yaitu perusahaan dapat menurunkan biaya operasional, meningkatkan margin, dan memperkuat daya saing. Selanjutnya yaitu industri transportasi dapat memanfaatkan tarif yang lebih kompetitif untuk meningkatkan pelayanan kepada konsumen. Yang terakhir yaitu masyarakat juga diuntungkan dengan harga produk dan tarif transportasi yang lebih terjangkau. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Satria untuk pemaparan materi selanjutnya mengenai analisis data dan solusi awal NWCR akan dijelaskan oleh Januar. Kepada Januar, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya, moderator. Di sini saya Januar Simanjuntak akan melanjutkan presentasi kita kali ini. Di sini kita akan langsung saja mulai ke bab 4, hasil dan pembahasan, yaitu analisis data. Dalam menyusun optimasi pendistribusian produk, itu diperlukan data-data agar sistem dapat berjalan sesuai harapan. Dari 3 warehouse yang tersedia di Tangerang, produk karet akan dikirimkan ke 5 customer dengan permintaan terbanyak, yaitu PT ADM, PT TMMIN, PT HPM, PT Kramayuda Tiga Berlian Motor Indonesia atau KTB, dan PT Suzuki Indomobil atau SIM. Berikut adalah tabel data-data yang dibutuhkan untuk implementasi metode transportasi.
Tabel yang pertama, seperti yang bisa kita lihat, itu terdapat tabel yang isinya adalah warehouse, yang terdiri dari warehouse 1 dengan supply produk 14.000, warehouse 2 6.300, dan warehouse 3 dengan supply produk 8.200, yaitu dengan total 28.500. Selanjutnya di tabel yang kedua, itu terdapat tabel yang berisi customer dan permintaan atau demand. Customer-nya terdiri dari PT-PT yang tadi sudah kita sebutkan, yaitu PT ADM dengan permintaan 6.110, PT TMMIN yaitu 8.210, PT HPM 4.900, PT SIM 3.400, dan PT KTB 5.880 dengan total 28.500. Tabel berikutnya, di sini ada tabel biaya per purchase produk, yang dimana di sini berisi warehouse dan juga customer tadi. Di sini warehouse 1 dengan sell customer 1 itu 415, warehouse 1 dengan customer 2 415, warehouse 1 dengan customer 3 501, dan seterusnya sampai warehouse 3 di sell customer 5. Dan di tabel berikutnya, itu adalah tabel kebutuhan dan kapasitas dalam matriks transportasi. Yang dimana ini sama seperti tabel 3 tadi, hanya saja di sini sudah disertakan supply dan permintaan atau demand-nya. Selanjutnya, kita akan masuk ke tahap berikutnya, yaitu adalah hasil pengolahan data di tahap menentukan solusi awal. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan tadi, tahap pengolahan data pertama adalah menentukan solusi awal. Solusi awal itu dapat kita tentukan dengan 3 metode, yaitu Northwest Corner Method atau NWCM, Least Cost Value LCC, dan Vogel Approximation Method atau VAM. Di sini kita langsung saja mencari solusi awal dengan metode Northwest Corner Method, yaitu NWCM. Dalam metode ini, tahap-tahapnya itu perhitungan dimulai dari sisi kiri ke atas, kemudian bergerak ke sisi kiri atau ke bawah sesuai dengan kapasitas sumber dan permintaan tujuan. Nah, berikut adalah 3 aturan yang berlaku dalam metode NWCM. Yang pertama itu ada mengalokasikan awal nilai sel ditetapkan pada sel yang berada di ujung kiri atas tabel. Nilai sel awal bergantung pada kendala-kendala supply dan demand untuk sel. Alokasikan nilai sebesar mungkin pada sel X11 dengan memperhatikan kendala supply dan demand. Yang kedua adalah mengalokasikan nilai sebesar mungkin pada sel yang bersebelahan dengan sel X12. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah mengulangi 2 langkah tadi sampai semua kendala terpenuhi. Di sini terdapat tabel yang sudah langsung didapatkan, sudah langsung menerapkan metode NWCM. Sini akan sedikit saya bahas. Seperti yang tadi aturan pertama, yaitu kita mulai mengisi nilai maksimum dari pojok kiri atas, yang berarti warehouse 1 dengan PT atau tujuan ADM. Di sini kita bisa lihat jumlah maksimum untuk supply-nya 14.000, sedangkan untuk demand-nya 6.110. Berarti di sini kita tidak bisa bikin 14.000, melainkan kita hanya bisa bikin 6.110. Jadinya di warehouse 1 dengan tujuan ADM itu kita hanya bisa mengisi 6.110. Nah, karena di bagian demand untuk PT ADM sudah penuh, maka untuk warehouse 2 dan warehouse 3-nya itu berarti kosong atau nol atau tidak ada. Nah, begitu juga untuk TMMIN, karena tadi di warehouse 1 PT ADM itu sudah diambil 6.110 dari 14.000 supply, jadi tersisa tinggal 7.890. Nah, karena demand-nya maksimumnya masih di 8.210, berarti kita bisa bikin maksimal sampai supply-nya terpenuhi. Nah, karena warehouse 1 supply-nya sudah terpenuhi, maka kita tinggal bikin kosong atau tidak tersedia aja. Nah, begitu juga untuk warehouse 2 dan warehouse 3 sampai seterusnya. Nah, dari perhitungan tabel tadi, didapatlah hasilnya, yaitu kita kalikan sel-sel yang tadi yang mendapatkan pengisian nilai di selnya. Nah, di sini kita mulai dari pojok kiri atas, yaitu 415 dikali 6.110. Kemudian ditambah 4.500 dikali 7.890, dan untuk ADM 501 dikali 0. Cuman karena ini dikali 0, yang hasilnya adalah 0, jadi nggak akan berpengaruh. Jadi kita tidak perlu memasukkannya ke perhitungan. Kita langsung hitung yang ada nilainya saja. Sehingga didapatlah hasilnya, yaitu Z sama dengan 12.252.980. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Januar untuk pemaparan materi selanjutnya mengenai solusi awal least cost value dan Vogel approximation method yang akan disampaikan oleh Aurel. Pada Aurel dipersilakan. Baik, terima kasih moderator.
Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pengolahan data untuk solusi awal menggunakan metode least cost value. Langkah-langkah yang pertama dalam menggunakan metode least cost value adalah mengalokasikan awal nilai sel ditetapkan pada sel dengan biaya terkecil. Pada kasus ini kita menetapkan awal nilainya di sel dengan nilai 400, yaitu di warehouse kedua dan dengan tujuan perusahaan SIM. Kemudian, alokasikan nilai sebesar mungkin pada sel tersebut, dan selanjutnya mengalokasikan nilai sebesar mungkin pada sel biaya terkecil selanjutnya. Di sini karena kita telah mengalokasikan sebanyak 3.400 pada sel warehouse 2 tujuan PT SIM, maka di sel atas dan bawahnya tidak lagi bisa diisi karena sudah memenuhi permintaan. Kemudian, kita lanjut ke sel dengan biaya terkecil selanjutnya, yaitu 402. Di sini 402 ada 3 sel. Sel di warehouse 2 ke perusahaan ADM, warehouse 2 ke perusahaan TMMIN, dan juga warehouse 2 ke perusahaan KTB. Tetapi saya memilih untuk mengalokasikan paling banyak di warehouse 2, di warehouse 2 PT ADM. Nah, setelah mengalokasikan nilai sebesar mungkin pada sel biaya terkecil selanjutnya, kita kemudian mengulangi langkah tersebut sehingga semua kendala terpenuhi. Di sini sudah bisa dilihat bahwa pada warehouse pertama, dia hanya mengalokasikan kepada PT ADM, PT TMMIN, dan PT KTB. Untuk warehouse kedua, dia hanya mengalokasikan kepada PT ADM dan juga PT SIM. Untuk warehouse ketiga, warehouse ini mengalokasikan persediaan ke PT HDM dan ke PT KTB. Sehingga untuk menentukan total cost-nya, bisa kita kalikan biaya terkecil dengan berapa banyak produk yang kita alokasikan ke tujuan tersebut. Sehingga didapatkan total cost-nya yaitu 12.255.300. Untuk metode selanjutnya yaitu metode Vogel approximation. Salah satu ciri khas dari metode ini adalah kita menentukan denda untuk setiap baris dalam kolom dengan mengurangkan dua biaya terkecil pada sel-sel sebaris atau sekolom. Selisih antara dua biaya terkecil pada setiap baris atau kolom. Nah, setelah itu kita pilih baris atau kolom yang memuat denda tertinggi, atau memilih sel dengan biaya terkecil. Kemudian, kita mengalokasikan sebesar mungkin pada sel visible dengan biaya transportasi terkecil dalam baris atau kolom dengan denda terbesar. Kemudian, kita hilangkan baris atau kolom yang terisi penuh. Dan yang terakhir, kita ulangi langkah-langkah 1, 2, dan 3, serta 4, sampai semua baris dan kolom seluruhnya teralokasikan. Di sini bisa kita lihat dalam penggunaan metode Vogel approximation, warehouse 1 mengalokasikan ke 3 perusahaan, yaitu perusahaan TMMIN, perusahaan HDM, dan juga perusahaan SIM. Untuk warehouse 2, warehouse ini mengalokasikan ke perusahaan ADM dan TMMIN. Dan untuk warehouse ketiga, warehouse ini mengalokasikan persediaan ke perusahaan TMMIN dan perusahaan KTB. Sehingga bisa kita perhitungkan total cost-nya dan mendapatkan hasil 12.243.600. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Aurel. Untuk materi selanjutnya mengenai solusi optimal stepping stone yang akan dijelaskan oleh Yusuf. Kepada Yusuf, dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan materinya. Di sini saya akan menjelaskan metode stepping stone, di mana metode ini digunakan untuk menentukan solusi optimal. Adapun tahapan-tahapannya adalah, pertama kita harus mengisi tabel awal dengan metode solusi awal.
Lalu, pilih sembarang sel kosong untuk diisi dengan syarat akan membentuk loop yang berakhir dan berawal pada sel kosong, di mana sel yang masuk hanyalah sel yang akan diisi. Lalu, berikan tanda plus pada sel yang kosong dan tanda minus pada setiap kotak pada jalur tak tutup yang baru saja dilalui. Kemudian, hitunglah indeks perbaikan dengan menambahkan biaya unit yang ditemukan setiap kotak berisi tanda plus, dilanjutkan dengan mengurangi biaya unit pada setiap kotak berisi tanda minus. Lalu ulangi langkah 3 dan 4 sampai semua indeks perbaikan untuk semua kotak yang tidak terpakai sudah dihitung. Jika semua indeks yang dihitung lebih besar atau sama dengan 0, maka solusi optimal tercapai. Jika belum, terus dilakukan untuk mengurangi biaya pengiriman total. Seperti yang ada di tabel sebelah ini. Untuk mencari, bisa kita lihat di tabel sebelah ini, itu ada biaya dan alokasi yang sudah ditentukan sebelumnya. Oke, lanjut. Kemudian untuk mencari entry variabel dengan menghitung opportunity cost atau OC, tiap variabel atau tiap variabel non-baris. Di sini kita bagi menjadi tiap untuk setiap kotak antara baris dan kolom. Yang pertama ada kita cari W. Untuk yang sel kosong pertama, kita ambil W1A ke W1B, lalu ke W2B, lalu ke W2A. Yang dimana hasilnya kita kurang tambah kurang secara bergiliran, maka dia akan menghasilkan 0. Lanjut kita ke W3A, ke W2A, lalu ke W2B, lalu ke W3B. Di mana hasilnya juga sama, menghasilkan angka 0. Lalu W2C, ke W2B, lalu ke W1B, lalu ke W1C. Di mana hasil dari pengurangan lalu penjumlahan dan pengurangannya menghasilkan 1. Kemudian W3C ke W3B, ke W1B, lalu ke W1C. Di mana hasil pengurangan lalu penjumlahan dan pengurangannya lagi juga akan menghasilkan 1. Kemudian W2D ke W1D, ke W1B, ke W2B. Setelah dikurangkan lalu dijumlahkan lalu dikurangkan lagi, hasilnya adalah 2. W3D ke W1D, ke W1B, ke W3B. Hasilnya adalah 1. W1E, W1E ke W1B, ke W3B, ke W3E, ya hasilnya 0. Lalu W2E ke W3E, ke W3B, kemudian ke W2B, hasil pengurangan dan penjumlahannya menghasilkan 0. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat opportunity cost yang negatif sehingga solusinya semuanya telah optimum. Lalu semua total cost-nya kita masukkan ke variabel Z, yang mana setelah dijumlahkan, maka menghasilkan Z sebesar 12.243.600. Oke. Baiklah, terima kasih kepada Yusuf untuk materi selanjutnya mengenai solusi optimal menggunakan modified distribution yang akan disampaikan oleh Agung. Kepada Agung dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Di sini saya Agung akan menjelaskan metode modifier distribution atau metode MODI. Yang pertama, kita bisa menentukan nilai nilai dan dengan menggunakan hubungan semua variabel basis dan meletakkan nilai 0 dari tabel FAM yang telah kita pilih sebagai biaya terkecil. Untuk mencari variabel dari semua sel yang ada muatan, itu menggunakan rumus UI plus VJ sama dengan CIJ. Tabel tabel kosong dilambangkan dengan setiap tabel yang berisi muatan itu dilambangkan
dengan X1B, X1C, X1D, X2A, X2B, X3B, dan X3E. Lalu di sini mencari variabel yang belum ada nilainya. Di sana dimisalkan U1 sama dengan 0, lalu mencari yang pertama X1B. Rumusnya itu U1, U1 plus VB sama dengan 415. Lalu U1 itu tadi disama dengankan 0 plus VB sama dengan sama dengan 415. Lalu yang kedua mencari variabel X1C. U1 di situ tadi sama dengan 0, VC sama dengan 5 plus VC sama dengan 511. Lalu VC langsung ketemu hasilnya yaitu 501. Lalu kemudian X2B, U2 plus VB sama dengan 402. U2 di sana belum diketahui, sedangkan VB sudah diketahui yaitu 415. Lalu bisa langsung kita kurangkan di masing-masing ruas dengan 415. Lalu ketemulah hasilnya U2 sama dengan min 13. Kemudian sel yang berisi muatan yaitu X2A, U2 plus VA sama dengan 402. U2 sudah ketemu hasilnya tadi min 13. Lalu dimasukkan min 13 ditambah VA sama dengan 402. Di masing-masing ruas ditambahkan 13 agar 13-nya hilang, min 13 hilang, lalu VA menjadi 415. Kemudian sel X1D U1 ditambah VD sama dengan 411. U1 sama dengan 0 ditambah VD sama dengan 411. VD langsung ketemu hasilnya yaitu 411. Kemudian sel 3X3B U3 plus VB sama dengan 426. U3 belum diketahui, sedangkan VB sudah diketahui tadi yaitu 415. Sama U3 ditambah 415 sama dengan 426. Lalu kedua ruas dikurangkan 415. U3 ketemu yaitu 11. Kemudian sel X3E rumusnya U3 plus VE sama dengan 426. U3 tadi sudah ketemu 11 ditambah VE sama dengan 426. Kedua ruas dikurangkan 11, VE ketemu 415. Slide selanjutnya yaitu kita mencari perubahan biaya untuk setiap variabel non-basis. Dengan rumus CIJ min U1, min UI dikurang min VJ sama dengan KJ. Untuk K1A, untuk X1A dan K1A, rumusnya C1A min U1 min VA sama dengan 415 dikurang 0 dikurang 415 sama dengan 0. Lalu selanjutnya menggunakan cara yang sama dan ketemulah hasilnya X1E itu 0, X2C itu 1, X2D itu 2, lalu X2E 0, X3A itu 0, X3C 1, X3D 1. Di sini tidak terdapat nilai KJ yang negatif sehingga solusi telah optimal.
lalu mencari total biaya dengan memasukkan rumus ke variabel Z, yaitu 415 dikali 5.700 ditambah 501 dikali 4.900 ditambah 411 dikali 3.400 ditambah 402 dikali 6.110 ditambah 402 dikali 190 ditambah 426 dikali 2.320 ditambah 426 dikali 5.880. Dan ini didapat dari sel yang berisi muatan dengan biaya dan total muatan itu dikali, lalu mendapatkan hasilnya 12.243.600. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Agung atas penyampaian materinya. Yang terakhir adalah kesimpulan. Implementasi metode transportasi dalam optimasi biaya distribusi dengan fokus pada produk berbahan dasar karet menggunakan berbagai metode transportasi seperti Northwest Corner Method, Least Cost Method, dan FEM, Stepping Stone Method, serta Modified Distribution Method. Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan distribusi, untuk meminimalkan biaya, dan meningkatkan efisiensi rute distribusi. Dari hasil penelitian, metode-metode tersebut memberikan solusi yang signifikan dalam mengurangi biaya distribusi. Vogel's Approximation Method terbukti memberikan hasil yang paling efisien dalam mengidentifikasi biaya penalti dan pengalokasian produk dengan biaya terkecil. Solusi optimal yang dihasilkan oleh metode Stepping Stone dan Modi memperkuat penghematan biaya distribusi yang sebelumnya dihitung dengan metode dasar. Total biaya distribusi mencapai Rp12.243.600 yang setelah dioptimalkan menggunakan metode Modi. Ini menunjukkan efisiensi biaya yang lebih tinggi dibandingkan dengan metode lainnya. Baiklah, sekian pemaparan presentasi dari kelompok 4. Apabila terdapat kesalahan dalam penjelasan atau pemaparan materi, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.